Jangan lengah, apalagi mudah payah menjalani hari-hari menuju tutup tahun 2024. Ada pesan penting dari paranormal, Velin Ratu Ayu, yang harus dijadikan patokan menghadapi segala kemungkinan jelang pergantian tahun. Hati-hati, seperti kata Velin, menjadi sangat penting, juga mendekatkan diri pada Tuhan. Sebab bencana alam yang masih akan terus terjadi sejak akhir tahun hingga pertengahan tahun berikutnya. Maut yang ditebar gunung api misalnya, tetap menjadi ancaman. Begitupun dengan tsunami yang bisa melanda pesisir Pulau Sumatera. Dari panggung hiburan, tahun 2025 juga bakal diwarnai banyak peristiwa menghebohkan, termasuk perceraian panas seperti yang terjadi antara Baim dan Paula. Tapi mengapa Velin juga menyebut tahun 2025 bisa menjadi tahun kejatuhan selebriti? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Akhir tahun 2024 sudah semakin dekat. Itu artinya kewaspadaan sudah semestinya ditingkatkan karena banyak kemungkinan buruk yang datang secara tidak terduga. Sementara itu, bencana alam juga masih mendominasi oleh sebab kondisi semesta yang sedang merana. Berbagai peristiwa alam yang mengejutkan diramalkan terjadi sejak akhir tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2025. Dalam penglihatan batin paranormal Velin Ratu Ayu, bahkan akan terjadi gelombang tinggi yang menghambur ke daratan. Serbuan air laut yang sering disebut tsunami ini bakal terjadi di sejumlah wilayah yang memiliki pesisir, terutama di sepanjang Pulau Sumatera. Lebih besar lagi itu akan terjadi di wilayah bagian perairan Sumatera ya, yang berdekatan dengan garis khatulistiwa, itu semua akan terkena dampak. Ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, dan juga akan terjadi di wilayah NTT ya, kemudian perairan Bali ya, kemudian perairan Sulawesi, dan kemudian di sini ada di wilayah Papua. Kemudian kalau aku lihat juga di sini akan ada gunung yang meletus dan sudah terjadi di NTT seperti aku yang sudah prediksikan sebelumnya. Akan ada gunung yang meletus di wilayah bagian timur, barat, tengah, dan bagian Wita ya. Cuaca yang tidak bisa diraba, perubahan iklim yang selalu misterius, membawa akibat banyak kejadian alam yang menakutkan. Air laut yang seperti diguncang gelombang tinggi menjadi ancaman bagi para penjelajah samudra. Musim yang sering datang di saat yang salah juga membawa dampak hujan es, bahkan salju yang bukan di Indonesia tempatnya. Curah hujan yang tinggi membuat tanah cenderung mudah bergerak, sehingga mengakibatkan longsor. Akan ada beberapa daerah yang akan mengalami longsor parah, bahkan akan merendam satu desa, yaitu di wilayah bagian barat dan di wilayah bagian timur, ya. Dan juga aku melihat di sini juga akan adanya pergeseran lempeng bumi menyebabkan adanya gunung yang meletus dan lahar api yang akan terjadi yang aku takutkan adalah di wilayah
masih di wilayah Jogja dan Bandung. Kemudian juga akan adanya juga di sini yang berdekatan dengan gunung di wilayah Sumatera. Ramalan cuaca yang sering tak sesuai kenyataan bukan hanya membuat hujan datang lebih deras. Iklim yang berubah-ubah tanpa bisa dicegah juga mengundang puting beliung untuk datang. Tiupan angin puting beliung seolah melengkapi seluruh tabiat alam yang semakin sulit ditebak. Tadi ada angin kencang, itu salah satunya adalah angin puting beliung ya, atau yang kita sebut angin ribut, angin puting beliung. Itu angin kencang yang sampai merobohkan, itu tadi yang akan menyapu satu desa. Lalu, apa yang harus dilakukan agar selamat dari segala mara bahaya? Tahun 2025 berkaitan dengan banyaknya bencana dan perubahan iklim, maka kita harus juga banyak-banyak berdoa, mendekatkan diri, dan juga menjaga dan meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mendekati pergantian tahun, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali hati-hati. Sebab masih banyak bencana alam yang bisa menjadi ancaman. Tapi benarkah di tahun 2025 juga tidak sedikit kecelakaan maut terjadi? Bagaimana dengan ramalan dari dunia artis? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Perubahan iklim, salah musim, serta berbagai fenomena semesta juga membawa dampak lain. Salah satunya, kecelakaan maut yang banyak terjadi. Berbagai musibah diramalkan Velin terjadi di hampir semua tempat, mulai dari darat, laut, hingga udara. Bersama kecelakaan-kecelakaan maut, kehidupan manusia juga akan diguncang oleh wabah penyakit. Bukan wabah biasa, karena penyakit ini bisa menjadi mesin pencabut nyawa yang mengerikan. Apalagi penyebabnya bisa lewat udara dan makanan. Wabahnya adalah semacam flu dan juga perut ya, wilayah bagian lambung dan juga pernapasan ya. Penyakitnya itu yang akan tertular lewat udara dan makanan. Ada 3 unsur di sini yang akan rentan akan namanya musibah atau kecelakaan ya, yaitu unsur air ya, akan ada kapal yang akan tenggelam, kemudian unsur udara akan adanya kecelakaan yang berkaitan dengan penerbangan, kemudian unsur darat akan adanya kecelakaan ya. Mungkin sekarang ini sudah terjadi, yaitu kecelakaan beruntun, dan kemudian akan adanya kecelakaan dari kereta. Lalu bagaimana dengan ramalan dari dunia selebriti? Mungkinkah akan ada artis yang menghebohkan? Akan ada artis yang bercerai dan menghebohkan, yang tadinya terdampak baik-baik saja, biasa-biasa aja, tapi nanti akan adanya perceraian ya. Perceraian itu akan terjadi di huruf di inisial S, akan di inisial I, akan di inisial R, ada di inisial K, kemudian C, kemudian V, korban KDRT setiap hari ada. Itu akan terjadi pada selebgram lagi, dan juga ada satu artis juga nanti wanita yang akan terkena KDRT. Di kalangan selebriti, pernikahan dan perceraian seperti sesuatu yang bisa terjadi dalam waktu singkat, bahkan bersamaan. Tapi yang tak kalah mengejutkan, ada sejumlah nama senior yang berpulang. Karena pernah menjadi idola, kepergiannya menghadap Tuhan ditangisi banyak penggemarnya. Untuk kematian, di sini aku melihat akan ada seorang artis lama ya, itu ada H, ada N, ada R,
kemudian itu ya masih artis senior ya, artis lawas. Kemudian di akhir tahun akan diwarnai dengan adanya artis yang akan meninggal yang sudah senior ya. Kemudian juga akan adanya masih dengan kasus narkobanya ya. Kemudian juga ada nanti ada artis yang akan berbahagia menikah, itu kayaknya akan kakak beradik. Rupa-rupa peristiwa memang akan terjadi di panggung hiburan. Tidak hanya pernikahan dan perceraian atau kepulangan selebriti yang menyisakan tangis, tapi juga perjalanan karir yang bisa dengan sangat mudah terjun bebas di titik terendah. Kepada para selebriti, Velin Ratu Ayu memberikan pesan khusus untuk tidak jumawa jika sedang berada di puncak popularitas. Untuk rekan-rekan artis, semakin meningkatnya atau semakin karir kalian nantinya akan berkembang ataupun akan sukses, hati-hati dan waspada. Karena kesuksesan kalian itu bisa menjadi kejatuhan kalian kalau tidak kalian kalau kalian tidak sadar ataupun kalau kalian tidak bisa attitude-nya dijaga. Kalau kalian tidak bisa menjaga attitude kalian, itu akan hancur. Karena untuk para artis akan sangat rentan sekali di tahun 2025 karena itu tadi unsur api tadi ya. Jadi akan saling ada persaingan yang ketat, bahkan juga ada yang akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan karirnya. Nah, hati-hati dan jangan sekali-kali juga kalian mempercayai siapapun karena bisa jadi teman atau sahabatmu akan menjadi musuh. Lalu, bagaimana ramalan Eyang Rati yang dikenal sebagai paranormal senior? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Sebelum Velin Ratu Ayu banyak meramalkan peristiwa-peristiwa besar, paranormal senior Eyang Rati juga memprediksi banyak kejadian-kejadian menakutkan. Salah satunya puting beliung yang sangat ekstrim. Kejadian menggiriskan bakal dimulai dari bulan Desember yang menjadi pintu menuju tahun baru. Guncangan angin puting beliung di akhir tahun tidak boleh dianggap enteng, sebab momentum kejadiannya ada di wilayah Keramat menjelang pergantian tahun. Ini kita juga harus hati-hati, angin puting beliung ya. Ini jangan dilupakan. Mobil aja bisa terangkat loh. Hati-hati di bulan Desember dan Januari. Karena ini rawan-rawannya. Ombak mulai membesar ya. Desember, Januari sampai Maret ini ombak sangat membesar dan angin puting beliung ini merajai. Lonceng tanda bahaya juga dinyalakan Eyang Rati untuk bencana yang berasal dari gempa bumi yang menghampiri secara repetisi. Gempa juga. Gempa juga. Tapi gempa ini di daerah patahan yang sering ya, meskipun dia getarannya sedikit, tetapi ya cukup mengagetkan lah ya. Karena kalau sering kan orang juga hati-hati, takut melakukan apa-apa. Karena sampai 4 apa 5 itu udah besar banget gitu, udah besar banget, udah kepala tuh puyeng. Bencana demi bencana masih akan datang sejak akhir tahun hingga pertengahan tahun depan. Peristiwa langganan seperti gempa, gunung meletus, hingga tsunami harus terus diwaspadai. Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain kewaspadaan serta doa-doa permohonan terhindar dari segala mara bahaya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was.
yang akan menerapkan kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.